Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanyalah milik Allah. Bersyukur atas setiap nikmat Allah. Tidak ada daya untuk menolak setiap keburukan dan tidak ada kekuatan untuk mendatangkan satupun kebaikan kecuali semata karena pertolongan dari Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada uswatun hasanah, manusia pilihan Allah yang syafaatnya kalau kita butuhkan pada hari kiamat, dialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, subuh kali ini Allah mempertemukan kita di tempat yang paling mulia, yaitu adalah rumah Allah, di majlis yang juga mulia, yaitu adalah majlis ilmu, di waktu juga yang penuh dengan keberkahan, yaitu adalah waktu subuh. Maka berkumpul pada saat ini segala kebaikan. Maka oleh karenanya mudah-mudahan tidaklah keluar atau tidaklah kita menyelesaikan majlis ini, melainkan Allah limpahkan segudang kebaikan untuk kita semuanya. Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Halo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat insyaallah. Dan kita akan insyaallah mengisi waktu yang spesial ini dengan bersama-sama bertadabbur, melanjutkan ngaji kita dalam tadabbur Al-Quran, surah-surah yang ada di Juz Amma. Kemarin kita selesai membahas surah Al-Asri, yang Al-Asr itu surat Al-Asr. Sekarang kita akan masuk surah At-Takatsur, surat At-Takatsur. Baik, silahkan dibuka surah At-Takatsur, surat yang ke-102. Surat yang ke-102. Kemarin surat Al-Asr 103, sekarang At-Takatsur surah yang ke-102. Insyaallah sudah pada hafal semua ya. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita buka hati kita untuk mengambil i'tibar, mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari setiap kalamnya Allah, setiap ayat-ayat yang disampaikan di dalam surah At-Takatsur. Karena pembahasan di dalam surah At-Takatsur ini adalah tadzkirah, mengingat bagi kita yang suka lalai bahwa sesungguhnya dunia ini sementara, yang kita pakai ini sementara, yang kita nikmati ini sementara. Ada masa di mana kita semua akan meninggalkannya. Cepat atau lambat akan datang di mana kita meninggalkan semua yang kita cintai, siapapun yang kita cintai. Oleh karena itu,
ini adalah ayat-ayat yang menjadi tadkiratun lin nufus, ya, pengingat bagi jiwa-jiwa ini, yang mudah-mudahan setelah ini bertambah gairah ibadah, bertambah semangat beribadah kita, bertambah semangat kita untuk menyiapkan bekal terbaik sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, surah At-Takatsur ini dijelaskan oleh para ulama turun di Makkah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Kata kunci dari kata Makkiyah atau Makkah artinya dia turun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan surah At-Takatsur berbicara tentang peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari akan adanya hari pembalasan. Mereka yakin akan adanya Allah. Mereka yakin akan adanya hari kematian, tapi mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa ketika masih hidup, inilah kesempatan mereka untuk bersenang-senang. Inilah kesempatan mereka untuk menghabiskan waktunya. Karena setelah ini tidak ada lagi kehidupan. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahar. Apa artinya dahar? Bukan dahar, ya. Masa, waktu. Kalau sudah mati selesai. Masih hidup, itulah kesempatan kita untuk bersenang-senang. Maka prinsip dahriyah seperti ini, materialisme yang memandang segala sesuatu berdasarkan materi, yang memandang bahwa kehidupan hanya di dunia, ini membuat orang lalai. Ini membuat orang bahkan menutupi hatinya, ya, mengingkari akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Karena dia tahu kalau seandainya benar itu ada hari pembalasan, sudah pasti dia akan celaka. Kenapa? Habis waktu yang dia gunakan untuk berfoya-foya, habis dia gunakan waktu untuk bersenang-senang tanpa memikirkan pertanggungjawabannya. Maka disinilah kita akan mendapatkan banyak peringatan dari surah At-Takatsur. Barakallahu fiik. Hadirin dirahmati oleh Allah, surah At-Takatsur disebut juga dengan Alhaakumut Takatsur berdasarkan ayat pertama di dalam surah ini, juga disebut dengan Al-Maqbarah. Al-Maqbarah artinya apa? Kuburan. Karena nanti dalam ayat ini berisi tentang maqabir, tentang kuburan. Kita masuk di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hadirin dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan di dalam apa. Bermegah-megahan dalam hal apa? Allah tidak menyebut secara spesifik, secara khusus. Tapi Allah mengatakan alhaakum, ya, telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan, berlomba-lomba mengumpul-ngumpul sesuatu yang menjadi banyak. Alha, dari kata alha ini bermakna terlalaikan, ya, membuat kita lalai dengan adanya at-takatsur, bermegah-megahan, menumpuk-numpuk. Kalau dalam surah yang lain, dalam surah Al-Humazah, alladzi jama'a malau wa 'addadah, ya, yaitu orang-orang yang suka jamaah, mengumpul-ngumpulkan hartanya, wa 'addadah, terus ngitung-ngitung saja. Senangnya ngitung-ngitung harta, ngitung-ngitung sudah punya rumah berapa, ngitung-ngitung sudah punya tanah berapa banyak, ngitung-ngitung sudah punya perusahaan berapa. Senang ngitung-ngitung dan ngumpul-ngumpul. Untuk apa? Tidak tahu. Yang penting dia kumpul-kumpul saja. Jadi pokoknya kesenangannya adalah ngumpul-ngumpulkan saja. Dia begitu menikmati ketika berkumpulnya harta di tangannya. Tapi untuk apa? Hanya untuk kesenangan dirinya. Inilah orang-orang yang jama'a malan wa 'addadah. Dia kumpul-kumpulkan
dia kemudian hitung-hitung hartanya tersebut. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dicela di dalam ayat ini. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Kata Nasir As-Sa'di, maknanya ketika Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam apa, maka ini menunjukkan faedah keumuman. Maknanya apa? Kalian bisa bermegah-megahan dengan harta kalian, atau berbangga-bangga karena anak kalian, atau berbangga-bangga karena suku dan ras kalian, atau bahkan berbangga-bangga dengan jabatan kalian, atau berbangga-bangga bahkan dengan ilmu kalian. Orang bisa jadi menyombongkan hartanya, orang bisa jadi menyombongkan dengan kekuasaannya, atau bahkan orang berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu, dengan banyaknya titel, ya, titelnya panjang sekali dan dia berbangga-bangga dengan itu. Ini yang dicela di dalam Al-Quran. Kenapa menjadi tercela? Sesungguhnya bukan berarti mencari harta itu tercela, memiliki jabatan itu tercela, memiliki kekuasaan itu tercela. Tidak ada yang tercela sesungguhnya di dalamnya. Yang tercela adalah ketika dia melalaikan kita, ketika dia menganggap bahwa kekayaan itulah yang akan menyelamatkannya. Karena ketika orang terus menumpuk-numpuk harta, muncul dalam dirinya al-kibru, rasa kesombongan. Dia menganggap bahwa dia tidak akan tersentuh apapun. Dia menganggap dengan hartanya sakit apapun dia tinggal panggil dokter, dia tinggal pergi ke rumah sakit yang dia bisa bayar. Ya, apapun kebutuhannya dengan hartanya dia bisa dapatkan, dan membuat dirinya hilang rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang paling dikhawatirkan ketika seseorang merasa dirinya bisa hidup dengan hartanya, dia bisa berjalan dengan kekayaannya. Inilah yang dicela oleh Al-Quran. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan harta ini adalah jalan bagi seorang untuk menyiapkan bekal sampai di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan ketika bicara tentang harta, Bapak dan Ibu mata Allah, ni'mal malis salih li rajulin salih. Ada harta yang paling bermanfaat adalah ketika apa? Ni'mal malis salih li rajulin salih. Harta yang terbaik ketika ada pada orang yang terbaik, yang saleh. Ini disampaikan oleh oleh Nabi kepada Amr bin As. Ketika kemudian Amr bin As datang kepada Nabi SAW memberikan hasil daripada atau ketika Amr bin As ingin pergi berperang, lalu kata Nabi, nanti engkau akan menang dan engkau akan mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Kata Amr bin As, aku tidak pergi berperang untuk mencari itu ya Rasulullah. Tetapi Rasul mengatakan, ni'mal malus salih li rajulin salih. Seandainya pun engkau diberikan harta tersebut, maka itulah sebaik-baik harta. Karena harta yang terbaik adalah harta yang ada di tangan orang yang saleh. Ketika harta ada di tangan orang yang baik, orang yang saleh, maka harta itu akan bermanfaat. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana ketika harta kekayaan ada di tangan Utsman bin Affan, maka dia bisa memberangkatkan Jaisyul Usrah, pasukan yang mereka tidak memiliki persenjataan untuk berperang, didanai semuanya oleh Utsman bin Affan. Bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf melihat kaum muslimin di Madinah gagal panen, maka kemudian dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf kurma gagal tersebut dengan harga yang sama kurma yang biasa. Itulah ketika harta berada di tangan orang-orang yang saleh. Ketika terjadi paceklik di Madinah, Amr bin As mengirimkan kafilah yang isinya adalah ratusan ekor unta dengan segala perbekalan dari Mesir sampai ke Madinah. Itulah ni'mal malus salih. Ketika harta berada di tangan orang yang saleh, maka itu menjadi harta yang terbaik.
Nah, maka sekali lagi di sini ketika Allah mengatakan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Yang tercela bukanlah ketika seseorang mencari harta kemudian menggunakan hartanya, tapi yang tercela adalah ketika orang hanya bersenang-senang dengan hartanya, bersenang-senang dengan mengumpul-ngumpulkan harta, mengumpul-ngumpulkan titel dan jabatannya. Inilah yang berbahaya hadirin. Dan ini yang mohon maaf, kalaulah itu masih ada manfaat di dunia, mungkin masih bisa ada alasan. Tapi kalau bahkan di dunia saja dia tidak bermanfaat, hanya ditumpuk-tumpuk, ini yang paling berbahaya. Ini mohon maaf, misalnya orang senang koleksi mobil-mobil antik, ya, atau koleksi barang-barang antik. Untuk apa itu hadirin? Ketika dia kumpulkan, dia koleksi, ya, dipakai atau tidak? Tidak. Hanya untuk apa? Koleksi kesenangan dirinya saja. Padahal kaidah harta itu kata Ali bin Abi Thalib, halaluhu yuhasab, haramuhu yu'adzab. Halalnya bakal dihisab, haramnya akan kena azab. Ini kaidahnya. Halaluhu, halalnya yuhasab. Jadi tidak bisa kita sekedar, tapi kan halal, saya belinya dengan uang saya, gak ada masalah dong. Halaluhu yuhasab. Kalaupun halal, halal akan dihisab. Dihisabnya dua. Harta berbeda dengan yang lain. Harta dihisabnya pada dua hal, kata Nabi. Min aina iktasabahu, dari mana kau dapat harta ini? Dari mana kau bisa membeli barang ini? Setelah selesai pertanyaan itu sangat berat. Maka setelah selesai akan ditanya yang kedua, wa aina anfaqtahu, di mana kau pakai? Digunakan untuk apa harta tersebut? Jadi tidak sekedar, ya ini duit saya, nah bebas, saya mau pakai untuk apapun, saya mau belikan untuk apa, saya mau pakai kumpulkan buat koleksi apapun, itu hak saya. Ternyata tidak semudah itu. Karena yang ditanya nanti, dihisab nanti bukan hanya min aina iktasabah, dari mana kau dapatkan itu, tapi dipakai untuk apa? Nah, berarti ini menjadi peringatan buat kita. Kalau sekedar kumpul tumpuk-tumpuk, bahkan hanya sekedar jadi koleksi, ya kalau kita mati akan menjadi milik orang lain. Khawatir masuk ke dalam ayat ini, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kita. Dan coba bahkan, dan itu tidak waktu yang mudah, dia harus membeli itu dengan uangnya, uang yang dia cari, dengan keringatnya, dengan waktunya dia pikirkan, dan dia juga harus simpan bahkan di tempat-tempat yang khusus agar tidak diambil oleh orang dan seterusnya. Maka hadirin dirahmati oleh Allah, ketika melihat kenikmatan yang Allah berikan pada orang beriman, pada kita, sungguh bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman bingung setelah dia punya harta banyak dipakai untuk apa. Orang yang nggak punya iman bingung, ini harta terlalu kebanyakan, akhirnya dia beli segala yang bahkan tidak penting dia beli. Ya, dia koleksi. Kenapa? Karena dia punya banyak harta, tapi bingung mau dipakai apa. Berbeda dengan prinsipnya orang yang beriman. Karena dia tahu setiap rupiah yang dia dapatkan akan dihisab, maka dia berusaha hisabnya menjadi hisaban yasirah, menjadi hisab yang mudah. Maka dari awal ketika dia dapatkan itu semua, dia berpikir bagaimana agar harta itu bisa menyelamatkan dia kelak di akhirat. Maka itulah yang akan dia lakukan. Dia habiskan semuanya, dipakai untuk bermanfaat, dipakai untuk dapat ridhonya Allah bertambah. Orang-orang miskin zaman Nabi SAW hadirin, mereka iri dengan orang-orang kaya. Sabaqu ahli duthur bil ujur ya Rasul. Ya Rasul, enak sekali ya orang-orang kaya itu. Mereka membawa pahala yang banyak yang tidak kami dapatkan. Mereka bisa berinfak, kami tidak bisa. Mereka bisa bersedekah, kami bisa. Mereka bisa bantu bangun masjid, kami tidak punya ya Rasul. Mereka bisa bantu anak-anak yatim, orang-orang miskin, kami tidak bisa ya Rasul. Mereka bisa menyiapkan senjata jihad fisabilillah untuk orang yang berjihad, kami tidak mampu ya Rasul. Sabaqu ahlud duthur bil ujur, mereka pergi dengan segudang pahala yang banyak ya Rasul, kami tidak mampu melakukannya ya Rasul.
Ini kecemburuan orang-orang fakir Madinah kepada orang-orang kaya. Kecemburuannya bukan kecemburuan hanya karena kekayaan mereka yang banyak, tapi karena kekayaannya orang-orang muslimin Madinah dipakai untuk kebaikan yang begitu sangat besar, dan mereka iri akan hal tersebut. Sabaqu ahlud dusur bil ujur ya Rasulullah. Mereka bisa membawa banyak sekali kebaikan. Kami yakin kami akan kalah oleh mereka ya Rasul. Karena kalau kami memiliki seperti yang mereka miliki, kami pun ingin melakukan hal yang sama. Jadi kecemburuannya orang-orang terdahulu kepada orang-orang kaya di antara kaum muslimin di Madinah. Sampai akhirnya Nabi memberikan solusi. Apa solusi Nabi? Mau tidak aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan tidak akan pernah bisa dikejar oleh orang-orang sebelum kalian dan orang-orang setelah kalian. Apa itu? Apa solusinya dari Nabi? Nabi kasih amalan yang kalau dilakukan kalian akan mampu melewati mereka. Apa amalannya? Tusabbihuna thalathun. Kalian bertasbih sebanyak 30 kali, kalian bertahmid sebanyak 33 kali, dan kalian bertakbir sebanyak 33 kali setelah salat. Maka orang-orang fuqara ini, orang-orang fakir ini senang karena mendapatkan amalan yang bisa melewati orang-orang agniya, orang-orang kaya di antara mereka. Akhirnya mereka amalkan itu setelah selesai salat. Ternyata orang-orang kaya pun ngintip-ngintip. Ini ngapain nih orang-orang fuqara kok punya amalan khusus kayaknya mereka. Diselidik, akhirnya ketahuan mereka punya amalan itu dari Nabi. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkannya, ikut-ikutlah mereka mengamalkan itu. Baliklah orang fakir kepada Nabi. Ini gimana ceritanya ya Rasul? Katanya nih kami bisa menyaingi mereka. Ternyata orang-orang kaya pun ikut mengamalkan ini. Jadi kami bakal kalah lagi dong ya Rasul. Apa kata Nabi akhirnya? Dari fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau sudah begitu, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah pilih mereka untuk jadi orang-orang kaya. Dengan kekayaan itu mereka bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu fadl dari Allah saja. Maka mereka berlombanya itu Bapak dan Ibu dari Allah bukan berlomba untuk jama'a malan wa'addadah, bukan berlomba untuk menumpuk-numpuk, ngumpul-ngumpul, mengkoleksi lalu dihitung. Saya sudah punya banyak berapa ya, saya sudah punya tanah berapa, saya sudah punya gedung berapa. Bukan untuk dihitung-hitung, tapi yang difikirkan adalah investasi apa yang sudah kami berikan untuk agama ini. Dan itulah yang dicemburui oleh orang-orang fuqara. Inilah konsep di dalam memiliki harta di dalam Islam. Sehingga Nabi SAW ketika membacakan surah Al-Hakumut Takatsur, Nabi kemudian bersabda, yaqulu ibnu Adam, berkata manusia, mali, ini hartaku, ini hartaku. Ya, kita kan ketika kita memiliki harta seolah-olah betul-betul itu adalah milik kita dan pasti bakal milik kita selamanya. Mali, kata manusia. Qala, Nabi SAW kan berkata, wa halaka yabna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Apakah yang menjadi milikmu hai Bani Adam daripada hartamu kecuali apa yang kau makan kemudian menjadi habis, usah atau habis. Makan yang kita makan, nanti kita mau makan apa sekarang? Bubur kacang, ya kan? Walaupun nikmat sekali bubur kacangnya separmindo, tapi setelah lewat jadi apa? Jadi kotoran. Nikmatnya hanya seujung telunjuk saja. Masuk ke sini nikmat, setelahnya sama, mau bubur kacang, mau bubur ayam, mau bubur apa lagi? Ya, semuanya sama aja kalau sudah masuk ke dalam. Judulnya saja yang berbeda. Nikmatnya hanya seujung telunjuk. Nikmatnya hanya di lidah. Itu pun kalau lagi sehat. Kalau lagi sakit, ya nggak kerasa gitu, amis apa asin. Ya, asal ayaran, bukan nggak ada rasanya, lidahnya sedang bermasalah. Hanya seujung telunjuk kenikmatan itu. Maka kata Nabi, halaka yabna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Apa yang menjadi milikmu wahai Bani Adam kecuali apa yang kau makan lalu habis. Aw labista fa ablaita, atau yang kau pakai lalu akan menjadi usang.
ini pakaian yang dipakai besok lusa sudah bukan lagi milik kita karena udah nggak pantas kita pakai. Dan yang terakhir apa kata Nabi, au tasaddaqta fa amdaita, atau yang kau sedekahkan maka itulah yang akan tersisa di akhirat. Jadi hadirin, hanya itu yang kita miliki, yang kita pakai usah, yang kita makan habis, yang kita sedekahkan itulah yang akan kekal. Itu yang disebut dengan harta dibawa mati. Harta itu masih bisa dibawa mati. Kapan dia bisa dibawa mati? Ketika kita titipkan di jalan Allah. Allah ganti nanti ketika kita sudah mati, dibayar kembali oleh Allah dengan minimal 10 kali lipat. Ini konsep ketika kita berbicara tentang mana harta saya. Jadi kata Nabi, Bani Adam, manusia mengatakan harta saya, harta saya. Enggak, harta kamu terbatas pada 3 itu saja. Kamu makan, sudah habis. Kamu pakai, akan usang. Kamu sedekahkan, kamu gunakan di jalan Allah, kepentingan agama, untuk Islam, untuk kebaikan, untuk manfaat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang akan membuatnya menjadi kekal. Ini konsep di dalam berharta hadirat Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan, kalau seseorang meninggal, maka yang akan ikut berapa Bapak Ibu? 3, betul. Apa saja Bu? 1? Betul. Pokoknya betul aja. Sudah niatnya sudah bagus. Nabi bilang, yatbi'ul mayyitu salas. Mayit akan diikuti oleh 3 hal. Ya, kalau Ali Abu Khatib meninggal, maka yang diikuti oleh 3 hal. Tapi entah saya belakangan atau Bapak Ibu duluan, itu takdir Allah. Atau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, itu pun takdir Allah. Ya, harus terima ya, insya Allah. Sampai mana tadi? Sampai Bapak Ibu duluan ya. Yatba'ul mayyitu salas. Mayit ketika mati, ini sebut namanya diri kita saja langsung. Ali Abu Khatib meninggal, maka akan diikuti oleh 3. Ya, ahluhu, 1 keluarganya, maluhu, yang kedua hartanya, wa amaluhu, dan yang ketiga adalah amalnya. Keluarga akan ikut, istri akan ikut, anak-anak akan ikut, keluarga, orang tua, ya, saudara-saudara, tetangga, bahkan karib kerabat yang kenal juga akan ikut. Mereka menangis mengantar kita. Harta kita punya kendaraan dipakai sampai ke sana. Maka ketika sudah sampai di kubur, kita sudah dimandikan. Bayangkan Bapak Ibu saat nanti dimandikan. Dan itu bakal terjadi. Besok lusa, Bapak Ibu, kita semua bakal dimandikan. Terus dikapani. Dibungkus kapan gitu Pak. Udah nggak bisa dipakai lagi nih baju yang kita pakai. Nggak bisa Bapak-bapak berwasiat punten lamun ke Bapak mawon kita kos kaki kenangan walaupun bolong pang make ke mal bisa. Walaupun kos kaki kenangan tidak bisa ditempelkan, hanya kain kafan. Itu akan datang masanya. Kalau dibawalah ke Masjid Al-Barokah, kumpul semua. Sekarang kita yang menyolatkan, besok lusa kita yang bakal sholatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah saudara kalian namanya Ali Abu Khatib. Apakah kalian ridho kepadanya? Kan kita pengen dengar kalimat daripada jamaah ridho. Apakah kalian menyaksikan kebaikan tentang dirinya? Iya, kami menyaksikan kebaikan tentang dirinya. Dan bukan sekadar ucapan, tapi dari hati. Betul-betul kita adalah orang yang bermanfaat di tengah umat, sehingga jamaah orang menyolatkannya pun dengan penuh keikhlasan. Apalagi kalau yang menyolatkannya orang-orang soleh, 40 orang soleh yang menyolatkan, Allah menyaksikan baginya sebagai surga, sebagai penghuni surga. Maka kemudian semua menyolatkan karena dia orang yang sangat baik. Lalu dibawalah kita ke pemakaman, dikuburlah, bawa personel, iring-iringan banyak, ambulan, mobil, mungkin saking banyaknya padat di jalanan sampai dikubur dalam jumlah yang sangat padat saat itu. Tapi lihat dalam waktu yang tidak lama, satu persatu akan kembali.
Sedihnya hanya sampai di situ, menangisnya hanya sampai di situ, pembicaraannya hanya sampai di situ. Bahkan ketika pulang sudah kembali lagi mereka tertawa, mereka sudah kembali ngobrolin hal-hal yang lain, udah nggak lagi disebutkan nama kita, nggak dibicarakan lagi nama kita, bahkan bisa jadi udah nggak diingat lagi, hanya sampai saat itu saja. Termasuk juga keluarga kita mungkin menangis di situ, pulang ke rumah masih menangis. Ketika ibu meninggal, suaminya menangis, tapi yang menangisnya hanya sebentar. Mata kanan menangis, mata kiri sudah cari-cari yang lain. Secepat itu kejadiannya, Bu. Secepat itu loh kejadiannya. Ya. Anak-anak mungkin menangis hanya untuk 1-2 pekan, 1-2 bulan, setelahnya lupa. Apa yang tinggal di sana? Ketika semuanya ikut ke dalam kubur, bahkan istri kita yang mencintai kita nggak mau ikut sama kita di dalam kubur, maka Pak nyari nama Pak. Ya. Maka kita akan ditinggal sedih, dian wayab wahid, dan yang tersisa hanya tinggal satu. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Salat kita, saum kita, sedekah kita, ngaji kita sekarang. Ya, tilawah kita, baca Al-Quran kita, tahajud kita, duha kita, itulah yang akan menjadi pendamping kita. Kata Nabi SAW, akan didatangkan dalam wujud surah, dalam wujud gambaran seseorang. Kalau amal soleh akan datang dalam wujud bidul wujuh, wajahnya yang sangat putih bersih menawan, harum wangi sekali. Lalu dia datang kepada hamba itu, lalu orang ini orang beriman ini bertanya, wallahi man anta, demi Allah siapa wahai engkau? Maka dia menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amal saleh, akulah kumpulan daripada kebaikan-kebaikan yang kau lakukan. Aku salatmu, aku tahajudmu, aku duhamu, aku tilawah Qur'anmu, aku sedekahmu, aku setiap langkahmu menuju masjid, aku bantuanmu, aku adalah kebaikan-kebaikan itu. Itu yang akan menemani orang tersebut sampai kapan? Hari dibangkitkan. Selama itu di dalam kubur, belum dilapangkan kuburnya, dibukakan pintu surga kepadanya. Lalu datang sosok yang lain kepada orang yang berbeda, yang banyak dosanya, dalam wujud sudul wujuh, wajah yang hitam kelam menakutkan lagi bau. Kemudian datang kepada orang tersebut, orang itu ketakutan dan dia mengatakan, man anta, siapa engkau? Maka dia dengan lantang mengatakan, ana amaluka sayyi, aku adalah amal burukmu, aku adalah dosamu, aku adalah keburukanmu. Semua dosa-dosa itu akan berkumpul menjadi satu sosok, dan dia akan menemani hamba itu sampai kapan? Hari dibangkitkan. Ibu kebayang masuk WC di dia mah bagus, ya bagus di dia mah. WC yang jelek digambarkan ya di terminal, terus mah bau. Tiba-tiba masuk orang gila di situ. Ya. Berapa lama ibu kuat di situ berduaan dengan orang gila? Ya. Gak kuat lama hadirin. Maka pastikan sebelum kita meninggal, dosa kita diampuni oleh Allah, amal kita dan bekal kita cukup. Kenapa? Gak akan kuat nanti di sana. Sejak berada dalam kubur, kata orang, dia sedang berada di tempat istirahatnya yang terakhir. Tidak, dia sedang mendapatkan siksaannya yang terakhir. Alhamdulillah. Kalau dia tidak bersiap sebelum dia pergi dari dunia yang fana ini. Maka hadirin mata Allah, kata Nabi SAW, yang satu itu tadi amalan yang banyak orang lalaikan. Orang ditanya, kenapa engkau banting tulang peras keringat sedemikian rupa? Keluargaku, hartaku. Tetapi ternyata ketika mati, mereka itu tidak akan bisa membersamai kita. Yang akan bersama kita adalah amal kita sendiri. Oleh karenanya hadirin untuk Allah, saat seseorang tahu hakikat ini, dia tahu bahwa apa yang dia miliki hanyalah apa yang dia makan lalu habis, apa yang dia pakai lalu usang, apa yang dia miliki akan diwariskan juga kepada ahli warisnya. Ya, setelah kita mati, itu bukan lagi atas nama kita,
atas nama anak kita, atas nama pasangan kita. Mending kalau kemudian pasangan kita itu setelah kita meninggal tidak menikah lagi, ya. Gimana kalau nikah lagi, terus nikah laginya dengan orang yang kita benci, gitu, yang tidak kita suka, ya. Kita yang susah payah cari hartanya, yang menikmatinya adalah dia. Kan seperti itu hadirin. Maka apa yang paling bermanfaat dari semua yang kita miliki ketika kita titipkan semuanya kepada Allah. Ketika kita siapkan, investasikan menjadi anak-anak yang soleh. Ketika kita habiskan harta kita untuk menciptakan anak-anak yang ahli Quran. Sehingga kalaupun kita meninggal, larinya terus jadi amal jariah buat kita. Anak yang terus mendoakan orang tuanya. Kan itu adalah sebuah investasi yang paling besar. Maka hadirin dirahmati oleh Allah, Nabi mengajarkan konsep sesungguhnya daripada harta. Suatu saat Nabi datang ke rumah Aisyah. Ketika itu Nabi berbagi kambing. Lalu kata Nabi SAW kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma baqiya minha?" Apa yang masih tersisa? Semuanya sudah dibagikan kan? Ma baqiya minha? Apa yang masih tersisa? Kata Aisyah, dicek sama Aisyah di dapur, ini kambing sudah dibagi-bagikan dagingnya. Kata Aisyah, qalat ma baqiya minha illa katifuha. Ya Rasulullah, semuanya sudah habis, yang tersisa kecuali katif. Katif itu bagian pundak kambing. Ya, bagian pundaknya kambing. Apa kata Nabi SAW? Nabi ingin mengajarkan kepada kita hakikat yang habis itu apa? Kata Aisyah, semua habis ya Rasul kecuali katifnya, kecuali bagian pundaknya. Apa kata Nabi SAW? Baqiya kulluha ghairu katifuha. Tersisa semuanya kecuali tinggal katifnya, tinggal bagian pundak kambing. Bisa dipahami gak Bapak Ibu? Aisyah bilang, habis semua ya Rasul, sudah dibagikan kecuali bagian katifnya. Nah dibantah, tersisa semuanya wahai Aisyah. Yang belum tersisa tinggal bagian katifnya. Maksudnya apa? Memang secara fisik yang dibagikan itulah yang sudah habis. Padahal kata Nabi, yang dibagikan itulah yang bakal kekal. Yang belum jelas, yang sisanya ini nih. Sisanya apa? Bagian pundak si kambing itu. Maka ini luar biasa kalau kita potret, ini kita tulis, ini kita tempel di rumah untuk mengingatkan kita apa yang tersisa daripada milik kita itu. Sesungguhnya itulah yang belum habis, itulah yang belum akan menjadi kekal yang akan kita bawa. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah, maka kita sebagai orang muslim diajarkan oleh Nabi untuk cerdas. Cerdas itu apa kata Nabi? Orang-orang yang aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang berpikirnya tidak hanya untuk kehidupan dunia yang sesaat, tapi dia berpikir untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Aksaruhum lil mauti dzikra wa asyadduhum isti'dadan lahu. Orang yang menyiapkan kehidupan setelah mati, dalam kubur bagaimana saya nanti, dan yang paling banyak persiapan bekal untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas. Versi siapa? Versi Nabi. Jadi nggak peduli kita nggak lulusan SD, SMP, SMA, S1, SPDI, SE, apalagi SKCK, MPD, MCK dan segala macam lah. Gitu. Nggak ada tuh. Yang paling cerdas kata Nabi adalah orang yang paling banyak menyiapkan bekal menghadapi kematian. Kenapa? Karena kata Allah dalam ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Ya. Orang itu memang akan akhirnya selesai daripada dia berangan-angan dengan harta, kemudian dia berbangga-bangga dengan dunianya. Gak ada yang bisa menghentikan dia, kata Nabi, kecuali satu, turab, tanah. Kata Nabi SAW, lau anna libni adam wadiyan min dhahabin. Seandainya manusia melihat ada satu tumpukan gunung yang itu adalah semuanya emas, maka yang dia pikirkan apa? Bukan mendapatkan wadi itu. Kalau dia lihat di situ ada dua gunung emas, maka yang difikirkan oleh dia adalah apa? Apa yang dia pikirkan hadirin? Bukan mendapatkan itu. Apa? Tapi apa? Ini datang bapak-bapak misalnya suatu tempat, tiba-tiba wah ini harta karun nih. Ada dua misalnya berangkas harta karun, ya.
Apa yang kira-kira pertama dipikirkan? Ya pasti isinya harta karun kan tadinya. Emas ya, asli emas lain sekedar kuning gitu kan, emas asli. Lalu ketika dapat di tempat yang belum pernah didatangi oleh orang, lalu menemukan dua berangkas isinya emas, yang dipikirkan apa? Oh, berarti memang masya Allah saleh sadayana ya. Karena cerita Nabi untuk orang yang saking rakusnya, saking tamatnya apa? Sebelum ngambil yang itu dia sudah berpikir di mana lagi ya? Gitu. Takut diambil oleh orang lain. Sebelum itu diambil sudah mikir lain gitu. Berarti yang tadi pas jawabnya nggak begitu, berarti soleh semua ini, masya Allah. Sampai nggak kepikiran untuk begitu ya? Masya Allah. Lu gak soleh ini. Masya Allah. Nah, ini kata Nabi saking apanya hadirin? Rakusnya, tamaknya. Belum diambil yang ada, itu sudah mikir, wah cigana ayah dui banyak, iya kaburu sampu badur, itu belum diambil yang itu, belum dinikmati yang ada juga, udah mikir yang lain lagi. Dan apa yang membuat dia berhenti dari berkhayal itu? Kecuali satu, at-turab, tanah. Kalau sudah ditutup pakai tanah, baru selesailah angan-angannya hadirin. Makanya luar biasa urusan kita dengan ini. Maka hadirin Allah, ini hakikat yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Maka di ayat yang ketiga Allah mengatakan, kalla saufata lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Tapi masalahnya jangan sampai kita baru tahu ketika kita sudah meninggal. Ini umumnya kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu banyak mimpi. Ketika dia mati baru mereka sadar. Nah, ini yang berbahaya, sadarnya ketika sudah mati. Maka disinilah kita disadarkan, jangan sampai tahunya itu nanti ketika sudah ada di dalam kubur. Ya Allah, ternyata kebaikan-kebaikan yang saya lakukan itu ada balasannya. Kenapa dulu sedikit, kenapa dulu kurang, kenapa dulu ditunda-tunda, kenapa dulu dikurang-kurangin. Ya Allah, ternyata dosa ini gede juga balasannya. Kenapa saya tidak bersabar? Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai seandainya aku diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia. Tapi kan semua tinggal penyesalan yang tidak berarti. Maka disinilah saat kita hidup ayat-ayat ini menjadi berarti. Makanya kata Ali bin Abi Thalib hadirin, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia pergi meninggalkan kita. Ini hakikatnya hadirin. Walaupun kita kumpulkan tumpuk kejar, hakikatnya dia pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat datang menghampiri kita. Ini sekali lagi bukan berbicara tentang kaum muslimin harus meninggalkan harta dunia, tidak, malah sebaliknya. Visinya akhirat, maka dunia dia akan dapatkan. Yang tercela tadi sekali kalau dia hanya ngumpul-ngumpul, numpuk-numpuk, ngitung-ngitung tanpa ada keinginan yang jelas dipakai untuk apa itu harta semua. Sedangkan dunia selalu pergi meninggalkannya, akhirat datang sedikit-sedikit menghampirinya. Lalu kata Ali, likulli minhuma banun. Dunia punya budak, akhirat punya budak. Fakun min abnail akhirah. Maka jadilah anak-anak akhirat. Kenapa? Hari ini kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum amalun, kesempatan beramal, wala hisab, belum dihisab. Hari ini ketika masih hidup, kesempatan beramal, belum ada hisab. Ghadan, adapun ghadan, apa ghadan? Besok kalau sudah dikubur, hisabun wala amal. Yang ada adalah hisab, bakal ditanya, dihisab, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal saleh. Maka Allah mengatakan, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Nanti sekarang masih ilmu yakin, masih khabar yakin, ada surga ilmu yakin, ada neraka ilmu yakin, dikubur ada nikmat kubur ilmu yakin, dikubur ada siksa kubur ilmu yakin, masih ilmu. Nanti kalau sudah masuk baru aina yakin.
merasakan nikmat kubur, baru apa? Hakul yakin. Kan levelnya begitu ya. Ada, bahkan para ulama menjelaskan ada khabar yakin, ada ilmu yakin, ada ainal yakin, ada apa yang terakhir? Hakul yakin. Ada berapa barusan? Ada 4. 1 khabar yakin, 2 ilmu, 3 ain, 4 hakul yakin. Kayak begini contoh. Misalnya di gambarannya ada datang orang, bapak-bapak ada tabrakan di jalan. Itu namanya apa? Khobar ya, yakin, informasi. Nah, naikin di atas khobar tadi apa? Ilmu. Menurut ilmu kemungkinan ada enggak? Mungkin enggak ada tabrakan di jalan? Mungkin, berarti ilmu yakin. Oh iya, lagi ini di situ tuh karena enggak ada ini orang lalu lalangnya dengan sangat kencang, pasti bisa jadi ada tabrakan. Secara ilmu. Lalu kita pergi ke sana, wah iya benar ada mobil yang rusak, ya ada orang yang terjatuh. Itu namanya apa? Ainal yakin. Lalu hakul yakinnya gimana? Hakul yakinnya gimana? Giring ditabrak apa tuh? Melihat kan ain, ya kan? Langsung datang, langsung dipegang, langsung dilihat, ya. Kemudian dipegang, ditanya, oh bener nih. Bapak kenapa Pak? Tabrakan. Oh betul, memang Bapak telah terjadi tabrakan. Orang nanti baru akan tahu ketika sudah masuk ke dalam kubur. Tapi karena yang khobarnya ini adalah dari Al-Quran, maka khobar yakin ini adalah khobar yang pasti. Karena sumber beritanya daripada Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan engkau akan masuk ke dalam kubur, maka informasi itu pasti benar, tidak ada keraguan. Lalu di sini katakan oleh Allah dalam ayat yang ke-6-nya, la tarawunna jahim, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Jahim ini salah satu di antara nama neraka. Arti jahim adalah an-narus syadidah at-ta'ajjuj, yaitu adalah api yang sangat kuat gejolaknya. Nama neraka apa saja Pak? Disebutkan dalam Al-Quran. Ada Jahannam. Apa Jahannam artinya? Yang sangat begitu dalam. Jadi neraka yang sangat dalam. Makanya tempat neraka yang paling bawah. Karena beda surga dengan neraka gimana? Surga itu darajat. Darajat itu ke atas. Makin tinggi, makin baik, makin nikmat. Kalau neraka, darokat. Darokat itu apa? Ke bawah. Makin rendah, makin bawah, itulah makin panas. Nah, tempat yang paling bawah itu namanya neraka Jahannam. Ada juga namanya ladha. Narun ladha. Ladha itu apa? Yang menyala-nyala apinya. Ada juga neraka istilahnya sakor. Sakor itu apa? Yang sangat panas apinya. Ada lagi hatomah, ya, hatomah. Apa artinya hatomah? Yang menghancurkan dan melumat siapapun yang ada di dalamnya. Jadi dia membakar itu dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, sampai apa? Sampai hancur semuanya dan sampai melumat isi di dalam tubuhnya. Itu hatomah. Nah, ketika kaum muslimin hadirin Allah, ketika umat ini melewati sirat, itu baik orang kafir maupun orang mukmin akan melihat neraka. Maksudnya akan yang melihat neraka. Nah, orang-orang kafir, orang-orang zalim, mereka akan terjatuh di dalam neraka itu, dan kaum muslimin akan melewati itu, melewati neraka tersebut tanpa terjerumus atau masuk di dalamnya. Maka salah satu makna la tarawunnal jahim yang disebut dengan kalian akan melihat itu bukan hanya orang-orang kafir, tapi orang mukmin pun akan melihat. Tapi ketika melihat itu tambah rasa apanya? Rasa syukur, rasa senangnya, karena dia telah selamat dari sebuah siksaan yang maha dahsyat, namanya adalah neraka. Dia akan melihat itu. Orang-orang beriman, kaum muslimin, orang-orang yang baik, dia akan melihat neraka, tapi hanya sebatas
melihat dan lewat, tapi bisa melihat, menyaksikan betapa dahsyatnya siksa api neraka. Maka ketika melihat orang-orang terjerumus ke dalamnya, terlempar ke dalamnya, dan dia selamat, maka kemudian dia akan sangat bahagia. Apalagi pas kemudian dimasukkan ke dalam surga, tambah syukurnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, pernah dengar kisah dalam hadis orang yang paling terakhir masuk surga siapa? Hah? Siapa Pak? Orang yang terakhir masuk surga. Ada yang mau terakhir masuk surga di sini? Orang yang terakhir masuk surga siapa? Yaitu orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Nah itu kan. Kenapa susah begitu jawabnya ya? Ya. Betul tidak? Iya. Jadi orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi orang-orang yang banyak dosa belum sempat taubat ketika di dunia, akhirnya dicelup-celup dulu ke dalam neraka. Ini bukan kayak teh celup enak gitu kan, celup-celup. Ini celupannya ribuan tahun. Satu harinya kali berapa puluh hari, bisa sampai jutaan tahun. Enak lihat ayam aja digoreng sampai jadi tutung begitu. Coba bayangkan kalau badan kita digoreng sampai tutung. Alhamdulillah. Berapa lama? Bisa jadi jutaan, bisa jadi ratusan juta tahun. Sampai akhirnya ujungnya tetap keluar. Ketika keluar dari neraka, itu dia berlari meninggalkan neraka. Tapi walaupun sudah jarak puluhan tahun, itu hebosan neraka masih kerasa. Wush, waduh panas, lari lagi. Si orang ini yang terakhir keluar dari neraka itu. Padahal sudah perjalanan jarak puluhan tahun, tapi hebosan, apa namanya hebosan itu? Heab-heab, nah gitu kan. Kan kalau kita si dulu ada heab-heabnya gitu kan. Nah, heabannya itu sampai puluhan tahun masih mengenai. Makanya ketika dia lari, kadang punggungnya kebakar, panas ya. Sampai pada akhirnya selamatlah dia berada di titik di mana neraka tidak lagi bisa menyentuh ke situ. Apa kata orang ini? Apa kata orang ini setelah selamat dari api neraka itu? Apa kata orang ini? Ya pastilah alhamdulillah. Apalagi kata orang ini? Dia menyangka dialah orang yang paling bahagia hidupnya. Tidak ada yang lebih bahagia daripada saya sekarang ini. Padahal dia orang yang paling doyot masuk surga. Orang udah wah bersenang-senang. Tapi saat itu ketika dia merasakan bebasnya dari siksa api neraka, itu saat yang paling membahagiakan bagi dirinya. Bebas dari siksa api neraka itu sesuatu yang sangat besar. Apalagi tiba-tiba kemudian dia didekatkan ke pintu surga. Tahu apa yang Allah kasih kepadanya sebagai orang yang paling terakhir masuk surga? Apa kata Allah? Ketika hadisnya panjang, dia minta pindah sini, pindah ke dekat ini, sampai akhirnya dekat di pintu surga. Itu sudah orang yang merasa paling bahagia. Maka kata Allah, mau tidak aku berikan kepadamu kerajaan dunia ya 10 kali lipat daripada yang telah diberikan kepada orang di dunia. Di dunia nikmatnya sedemikian rupa kali 10 kali lipat, dan itu yang diberikan kepada orang yang terakhir masuk surga. Masya Allah. Tapi jangan bilang kalau gitu mah tuh lah jadi terakhir. Oke, jangan ya. Jangan minta surga mah yang paling tinggi tetap. Jangan mau Pak, Bu, jangan mau ya. Pastikan kita selamat, jangan coba-coba, gak ada yang kuat. Kata Allah, ma'asbarahum 'alan nar, gak akan ada yang bisa bersabar dari panasnya api neraka, gak ada yang bisa kuat. Jangan sampai kita kayak orang lah teranaun saya makan neraka, kita kayak nama bakal susah gitu. Ya, itu kayak kayak orang-orang Yahudi bajin. Qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kita nggak akan disiksa kecuali hanya beberapa saat saja. Ini perkataannya orang-orang Yahudi. Orang beriman jangan pernah berpikir mau mampir dulu walaupun sebentar, karena nggak akan ada yang bisa bersama. Maka kemudian kata Allah, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di
Di sanalah kita bakal ditanya tentang kenikmatan yang sudah didapatkan, hadirin. Tentang umurnya dipakai untuk apa habisnya, tentang masa mudanya. Kok disebutkan lagi masa muda? Bukankah dia umur? Iya, tapi dia menjadi masa yang paling penting. Sehingga walaupun dia bagian dari umur, dia bakal ditanya masa mudanya dipakai apa. Kira-kira Bapak Ibu yang masih muda, saya lihat di sini semuanya ini masih muda, insya Allah. Pemuda 50 tahun yang lalu maksudnya gitu. Kira-kira kalau ditanya nanti oleh Allah, apa yang digunakan dari masa mudamu? Siapkah kita menjawab? Kalau ditanya tentang umur kita secara keseluruhan, apa yang bisa kita jawab? Lalu ditanya juga tentang ilmu yang kita miliki, dan ditanya tentang harta, dari mana kau dapatnya? Bisakah kita jawab semuanya? Bisakah kita menjawab dari mana rumah itu didapat, dari mana mobil itu didapat, dari mana tanah itu didapat, dari mana perusahaan itu didapat? Kalau bisa dijawab, belum selesai. Ditanya lagi, dipakai untuk apa? Apakah kita sanggup untuk menjawabnya nanti? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya dengan sangat detail tentang semua nikmat yang sudah kalian miliki, yang sudah kalian rasakan ketika di dunia. Nah, bisakah kita menjawabnya? As-su'al a'iddalahal jawab. Inilah pertanyaan, maka siapkanlah jawaban untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Maka hadirin Allah, disinilah hikmah daripada ayat ini. Faidahnya adalah, salah satunya adalah agar kita mau untuk melembutkan hati jiwa kita. Maka yang pertama adalah ziaratul kubur. Ziaratul kubur. Karena ziarah kubur itu, kata Nabi apa? Yudzakirukumul maut. Akan membuat kita ingat kematian, akan membuat hati kita menjadi lembut. Bahkan kata para ulama, tengoklah orang yang lagi sakaratul maut. Tengoklah, lihatlah, kunjungilah, datangilah. Kenapa? Agar itu mengingatkan kita bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Maka hadirat Allah, itu salah satu cara. Namun hari ini malah sebaliknya, orang malah di tempat kuburan malah ketawa-ketawa. Ya, di tempat pemakaman malah banyak yang bercanda-bercanda. Setiap hari di sekitar rumahnya, fulan mati, fulan meninggal, nggak ada sesuatu yang membuat dia merasa takut. Kenapa? Ini menunjukkan betapa dahsyatnya hijab-hijab yang ada di dalam hatinya. Sampai diperlihatkan ada orang mati pun dia merasa tidak ada sesuatu buat dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Nah, kata Al-Ghazali, kalau kita dapati hati kita sudah seperti itu, nggak bisa menangis ketika melihat semua kejadian itu, nggak pernah ada sesuatu yang kita rasakan ketika di tempat-tempat seperti itu, maka minta sama Allah hati yang baru. Karena hati ini sudah terlalu apa? Berkarat. Inilah nikmat Allah. Terakhir saya akan sampaikan syair dari seorang penyair yang indah. Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza jalla lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena sungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah engkau masih bisa hidup hingga pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illah, wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia, Allah cabut nyawanya tanpa didahului sakit. Dan betapa banyak orang sakit parah disangka akan meninggal dunia, ternyata malah hidupnya lebih panjang. Maka tidak ada yang menjadi ukuran ini kita bakal yang pertama meninggal atau bukan. Usia tidak jadi jaminan, sakit tidak jadi jaminan. Maka oleh karena itu yang paling penting adalah kita bersiap-siap. Karena yang pasti Allah sudah vonis kita. Kalau divonis oleh dokter kita ketakutan kan, Pak ini kayaknya penyakit ini bikin orang gak lama Pak. Bapak mungkin punya kesempatan hidup tinggal seminggu lagi. Kira-kira dengar itu kita khawatir tidak? Takut tidak? Wah seminggu deh, wah ngadadak, Masya Allah, keluarga pada datang, pada segala macam. Padahal yang lebih enak mana? Tahu akan matinya kapan atau tidak? Bu? Tidak ya, benar ya. Jadi tiba-tiba datang, tiba-tiba lekoi gitu, mawat gitu ya. Mana yang paling kita ini kira-kira? Nggak ada dua-duanya. Tahu diponis mati, serem.
Tidak tahu tiba-tiba mati pun lebih serem. Ya. Nah yang pasti Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul. Saya Ali Abu Khatib sudah diponis sama Allah, kamu bakal mati. Innaka mayyitun, innahum mayyitun. Kamu bakal mati sebagaimana mereka semua juga sudah mati. Itu sudah diponis, Pak. Cuman waktunya itu yang dirahasiakan. Nah itulah yang mengerikan sebenarnya, dirahasiakan itu yang mengerikan. Kalau dikatakan kata Pak Dokter seminggu lagi masih bisa bersiap-siap, masih bisa makan bubur kacang, seminggu deh lah gitu kan, masih bisa kemana dulu gitu. Baru nanti 1 hari menjelang kematian obat gitu kan. Nah masalahnya nggak ada yang tahu. Nah intinya kita meminta dan mohon sama Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kita pulang ke rumah, kita cek lagi nih, mana barang-barang yang bakal bikin susah hisab kita nanti di akhirat, mana barang-barang yang bikin nanti kita akan kena azab dari Allah. Na'udzubillah.